Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa kembali bersama saya Didi Dermayu di kesempatan hari ini, hari Kamis 8 Januari 2024. Dan di kesempatan hari ini Didi bakal bercuap-cuap. Ada satu teman kita yang chat di Telegram Didi ya. Ini chatnya guys, mungkin nggak kelihatan nggak kelihatan ya dari situ. Dan ucapan selamat datang untuk teman-teman yang baru saja mengunjungi channel YouTube-nya Didi Dermayu. Mohon dukungannya untuk subscribe, dan bila teman-teman menyukai video-video ataupun siaran langsung dari Didi Dermayu, silakan tekan tombol like-nya, dan bila tidak suka tidak apa-apa, dan silakan tombol dislike-nya ditekan juga. Serta kalau misalkan merasa video ini berguna, ya silakan teman-teman share ke media sosial teman-teman yang lain ya. Oke, di sini jadi nggak panjang lebar lagi karena tadi sebelum mulainya sudah agak lama ya. Jadi dilihat udah agak lama, 2 menit ya. Jadi untuk ini kali ini Didi bakal langsung saja lihat apa itu pertanyaannya sesuai temanya ya. Temanya yaitu pengaruh enggak sih? Pengaruh atau tidak di usia. Apa sih pengaruh yang mempengaruhi SLC itu turun cepat atau lambat gitu kan. Nah, di sini dari mulai chat pertamanya ini Bang Eno ya, dimuat di live-nya kali ini nih. Halo Mas, Mas Didi, halo juga. Mas mau tanya, kalau untuk usia dalam SLC ngaruh banget enggak ya? Oke. Gini ya, jadi kalau usia batas maksimal ke Korea Selatan itu kan 39 ya. Jadi batas usia itu 39 sampai 40 ya. Jadi untuk yang mungkin yang mungkin sudah mendekati 39, ini mungkin agak cemas ya, apakah saya masih bisa gitu loh. Kayak Didi juga ini kelahiran 87 ya, jadi usia kalau tahun ini lagi proses berarti sudah mendekati sudah mendekati expired mendekati batas maksimum ya. Jadi ini agak was-was juga. Jadi untuk teman-teman yang sudah nanya, ini makasih banyak ya, jadi bahan untuk Didi Didi bales insyaallah setahu Didi ya. Dan Didi juga berpegangan pada sumber yang validnya, yaitu BP2MI ya, tentang info terbarunya. Ini mohon maaf agak berisik karena ada jam makan siang ya di Korea. Tadi ada ada teman nelpon ngajakin makan, terus dari rumah juga ngajak makan. Jadi mohon maaf ini untuk teman-teman ya yang di kesempatan hari ini menyaksikan live streamingnya ya. Dan mungkin ada yang sudah melihat penerbitan tanggal 24 Oktober 2023 oleh HRD itu SLC sudah turun ya. Nah, SLC-nya sudah turun itu Oktober tahun kemarin ya. Dan info ujian terbaru juga sudah terbit untuk teman-teman yang mau berencana mengikuti ujian tersebut untuk bisa bekerja ke Korea Selatan. Nah, kita lanjut obrolannya karena tadi ada telepon masuk, ada SMS masuk juga.
jadinya ngeblank guys. Nah ini Mas Abang Eno ini lulusan 2023 dan beliau sama kelahirannya kayak Didi ya, usianya sekitar 37 tahun. Nah ini aman gak katanya? Kalau menurut Didi sih ya aman gitu loh, aman-aman saja, aman-aman saja. Jadi masalah usia itu kalau misalkan kita sudah 39, nah 38, 39 atau 39 menjelang 40, nah itu mungkin agak sedikit putus harapan ya. Tapi kalau misalkan masih ada jenjang 3 tahun lagi, semoga bisa secepatnya dapat SLC proses kan ya. Sebentar Didi ngopi dulu guys ya. Di Korea jam 12.21 guys di kesempatan hari ini. Dan kalau fishing ya, biasanya kalau fishing itu ngambilnya itu yang agak tua dan yang sekiranya fisiknya sudah kuat, sudah terbiasa kerja berat ya, seperti Sajang Didi juga, bos-bos yang dulu Didi kerja di kapal itu, beliau ngambilnya itu anak fishing yang 30 ke atas, 32, 35 ya. Bahkan dia berani mengambil yang sudah sepuh ya, kayak gitu. Maksudnya sudah sepuh itu sudah mendekati batas maksimal usia ke Korea gitu loh. Jadi kalau untuk orang Koreanya sendiri banyak yang sudah umur 40-an ke atas bekerja itu banyak ya. Tapi kalau untuk pekerja migran Indonesia sendiri ini masih terbatas usia ya. Nah terus nanya lagi ya, namanya ini penasaran kan ya, kalau pilihan waktu sending ngaruh nggak mas? Kalau pilihan waktu sending ngaruh nggak, ini entah apa yang dimaksud dari pertanyaan ini, Didi juga masih kurang jelas. Tapi antara memilih waktu sending waktu dulu sending datanya atau pilihan presiden pilpres dimaksud atau bagaimana, Didi kurang tahu. Tapi yang jelas di sini ya, kalau misalkan di Indonesianya sedang mengadakan pesta demokrasi seperti pilpres, pilgub atau pemilihan legislatif kan, calon legislatif gitu. Jadi sebenarnya di Korea sendiri tidak terlalu berpengaruh ya, karena di Korea kalau pilpres memang mengadakan juga pemungutan suara di pemungutan suara luar negeri ya, jadi KPULN gitu. Mungkin tapi ada juga yang mungkin tidak diizinkan sama bosnya ya, tidak diizinkan sama bosnya. Kayak Didi juga di fishing, jadi sulit untuk minta izin keluar. Bagaimana bisa kita, apalagi yang di kapal ya, sulit untuk minta izin keluar, yang dimana jam kerja di kontrak kerjanya itu 00 sampai dengan 00. Jadi kita sangat sulit sekali untuk bisa keluar ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk yang Bang Eno nih, kalau pilihan di luar negeri itu pilihan waktu sending ya, pilihan waktu sending. Jadi waktu kapanpun itu bagus ya. Tapi kalau misalkan sedang ada pesta demokrasi, mungkin yang dimaksud apakah berpengaruh gitu kan. Mungkin di Indonesianya ya, kayak BP2MI nya gitu kan, HRD Korea yang di Indonesianya mungkin ada hari-hari yang diliburkan atau setengah hari ya, sedikit sekali pengaruhnya, tidak terlalu berpengaruh ya kalau menurut Didi. Dan memang faktanya kalau di awal tahun ini juga, kalau di Koreanya kan sebentar lagi kan libur Solal ya, Solal apa Chuseok ya, Chuseok hari raya panen ya, ini Solal biasanya tahun baru Imlek. Nah itu juga ada libur lagi dan itu tidak berpengaruh ya. Nah sekali lagi nggak berpengaruh kayak gitu. Terus nanya lagi yang mempengaruhi untuk Sajang memilih CPMI itu biasanya dari apa mas gitu.
dari foto kah, dari usia kah, dari apa gitu loh. Nah di sini teman-teman apa namanya, pada saat foto itu biasanya kan dari LPK atau dari peraturan BP2MI kan ada ketentuan ya. Nah kalau sudah memenuhi ketentuan tersebut ya, terus kita lolos sending dan tidak dikembalikan data kita, berarti itu tidak ada masalah untuk foto ya. Untuk foto tidak ada masalah. Dan ini kamera Didi ini burung apa gimana ini? Apa orangnya butek ya? Orangnya butek ini ternyata. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi kalau sudah mengirimkan sending datanya itu sudah disetujui dan apa namanya, pencarian kerja sedang berlangsung, berarti itu tidak ada masalah kan. Tinggal yang apa, sajangnya itu yang mengambil itu, kalau biasanya itu yang diprioritaskan itu ya, yang postur tubuhnya tinggi biasanya ya. Itu bisa dilihat dari biodatanya yang dikirimkan itu kan ya. Terus juga apa namanya, pada saat medical check up ya, sertifikat kesehatan di medical check up itu ada tinggi badan, ada berat badan. Nah di situ yang terlalu gemuk juga akan sulit ya untuk mendapatkan SLC. Yang terlalu pendek juga agak sulit ya mendapatkan SLC, apalagi yang dimanufaktur. Kalau di fishing juga itu biasanya senior yang apa, calon senior kita yang memilih gitu kan. Jadi ada kemungkinan ya memang kalau misalkan ini dulu itu Didi yang terlalu pendek juga tidak terlalu disukai ya. Yang terlalu gemuk apalagi kayak gitu, yang oversize. Jadi susah kerjanya gitu, mempengaruhi juga. Nah kalau mungkin yang tinggi badannya kurang, tidak terlalu bermasalah ya, tapi kalau berat badannya berlebihan itu yang sedikit bermasalah itu ya. Jadi akan mempengaruhi proses kinerja ya kayak gitu. Jadi untuk masnya ini, masalah berat badan atau tinggi badan, masalah foto itu sebenarnya untuk masalah sending kalau sudah di approve atau sudah disetujui tidak ada masalah. Kalau untuk sajangnya sendiri ya itu individualis ya, tergantung pribadi masing-masing. Ada yang yang milih senang orang yang tinggi, ada yang tidak terlalu tinggi juga nggak masalah gitu, karena urgent di pekerjaannya gitu. Kalau misalkan di fishing ya kebetulan Bang Eno ini di fishing, jadi mungkin satu server sama Didi ya. Nah di sini balik lagi ya tentang keyakinan kita Mas ya. Nah, ini dari disclaimer dulu ya, pendapat Didi pribadi ya. Kalau tadi kan ada agak sedikit berdasar dari ada sumber-sumber tertentu. Nah ini murni dari pendapat Didi pribadi ya. Didi juga sempat di cancel SLC-nya waktu 2018 ya. Jadi waktu 2018 itu Didi sekali pernah di cancel SLC-nya atau kontrak kerjanya. Namun setelah itu 1 bulan kemudian terbit kembali ya, dan dapat majikan sekarang ini kayak gitu. Jadi untuk faktor yang mempengaruhi jelas dari diri pribadi, kepercayaan dan mindsetnya Mas ya. Mindsetnya, yakin atau tidak yakinnya kayak gitu. Doa juga sesuai agama dan kepercayaannya itu sangat mempengaruhi sekali ya, terutama doa-doa orang tua, baik itu kakek nenek bila mana masih hidup, kedua orang tua bila mana masih hidup ya. Apalagi kalau misalkan sudah meninggal pun kita apa salahnya mendatangi makamnya atau ya tempat dimana peristirahatan terakhirnya kayak gitu, untuk berdoa meminta restu gitu kan. Barangkali kita selama beliau hidup mempunyai kesalahan kan kayak gitu. Ini pengalaman, sesuai pengalaman Didi saja ya. Didi nggak tahu kalau teman-teman yang lain mempunyai trik ataupun mempunyai cara tertentu. Tapi kalau Didi waktu itu ketika SLC dibatalkan secara
secara mental kan down ya, secara mental itu down, terjun bebas lah ibaratnya. Jadi di situ ya apa yang perlu dikerjakan ya Didi kerjakan gitu loh, kayak ibadah makin rajin gitu kan. Tentunya karena Didi muslim ya Didi sholat gitu, ditambah dengan sholat sunnah, ditambah dengan ibadah lainnya gitu kan. Kalau mungkin teman-teman juga yang mungkin beragama Nasrani atau Hindu atau Buddha atau Konghucu atau juga ada yang Kejawen ya, itu sesuai kepercayaan teman-teman saja ya. Jadi perbanyak doa, perbanyak amal ibadah, dan perbanyak santunan kepada anak yatim juga, itu bisa memudahkan urusan teman-teman ya. Bila mana punya cita-cita ingin ke Korea ya insya Allah SLC-nya dapat lagi gitu ya. Dan alhamdulillah selang beberapa 1 bulan ya Didi dapat lagi alhamdulillah, dan sampai sekarang sudah bekerja selama 5 tahun di sini, karena kemarin itu dapat perpanjang visa corona gratis ya, visa gratis di sini ya alhamdulillah gitu, masih bertahan di sini, belum pernah pindah majikan guys. Jadi untuk Bang Eno tetap positive thinking ya, yakin kalau Bang Eno ini bisa berangkat dan bisa sukses bekerja di Korea Selatan, hingga nanti kalau misalkan sudah sukses pulang ke Indonesia bisa jadi sajang ataupun pengusaha di Indonesianya, amin ya rabbal alamin. Oke guys, live streaming kali ini di tanggal 8 Januari 2024 ini dicukupkan dulu sampai sini dulu ya. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang tidak sopan, ada kata-kata yang tidak senonoh ataupun menyinggung, ataupun juga yang dianggap merendahkan teman-teman atau para yang melihat video ini. Didi mohon maaf yang sedalam-dalamnya, karena itu hanya refleks ya, hanya kebetulan saja, dan tidak menyasar ataupun tidak menyasar kepada siapapun. Itu hanya bermaksud untuk menjelaskan saja. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya, live streaming berikutnya. Didi mohon maaf atas kekurangannya, dan semoga teman-teman diberikan kesehatan. Jangan lupa dukung channel Didi Dremayu untuk bisa lebih berkembang lagi dengan cara mengikuti subscribe channel Didi Dremayu, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari Didi. Dan juga bila mana teman-teman menyukai video ini, klik tombol like-nya ya. Jangan lupa juga di-share ke media sosial teman-teman yang lain bila mana merasa video ini berguna. Terima kasih, selamat siang, salam sukses, salam rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.